Setup sepertinya sudah mulai masuk. Oh, ada overhook kanan tapi belum masuk, langsung digunakan momentumnya oleh Ajul untuk melakukan takedown. Setup Arensi, Bung. Sudah masuk, Bung. Kita langsung saja. Baiklah, Antv Lovers, pecinta One Fight MMA Indonesia dimanapun Anda berada, kita akan masuk ke partai derby dari Sumatera Utara. Ini merupakan partai semifinal contender fight di kelas featherweight division 65,8 kg. Langsung saja kami bacakan kembali tale of the tape dari kedua fighters yang akan segera bertarung. Dari sudut kiri seorang fighter kelahiran Tanjung Balai, Sumatera Utara, usia 38 tahun dengan tinggi badan 163 cm, menguasai disiplin boxing. Rekor bertarung 1 kali menang, 2 kali kalah. Fighter from Sumut Boxing Champ, please welcome the problem, Yosep Boydo Simanjuntak. Sedangkan lawannya bertarung dari sudut merah, seorang fighter kelahiran Simalungun, Sumatera Utara. Usia 26 tahun dengan tinggi badan 169 cm, dengan disiplin wushu dan juga Brazilian Jiu-Jitsu. Rekor bertarung 3 kali menang, 3 kali kalah. Fighter from Patunggung, Simalungun, Siantar Club. Please welcome the gangster, Ajul Dihamro Simbolon. Ketua Dewan Juri kita malam hari ini yaitu Bung Max Metino, sedangkan inspektur pertandingan kita sudah pasti Bung Fransino Tirta. Juri 1 Soma, juri 2 Wiwit, juri 3 Budi, wasit sudah pasti Komarudin. Fighters, let's get it on. Fighter! Oke, kalian sudah tahu peraturannya. Ikuti perintah saya. Lindungi diri kalian setiap saat dan bermain sportif. Tas gelap. Kembali ke sudut. Juri 1, juri 2, juri 3, Dewan Juri, timekeeper, fighter ready, fight! Bersama para MMA kita masuk ke bout keempat pada malam hari ini di featherweight 65,8 kg. Dari sudut biru Yosep Boydo melawan Ajul Dihamro dari sudut merah. Langsung saja, Bung. Coba takedown ya, Bung, tadi dilakukan oleh Yosep, namun dibalas oleh The Gangster. Masih belum masuk ya, Bung? Iya, belum. Kedua fighter ini agresif, Bung. Sepertinya kita lihat Yosep Boydo walaupun seorang boxer tadi dia langsung mencoba takedown, Bung. Iya, kan pede juga nih, Bung. Tadi walaupun bukan sebagai Boxer, Bung. boxer ya, sebagai boxer ya. Betul. Langsung saja, Bung. Kita lihat kedua fighter mencari tempo, masih mencari tempo pada pertandingan ini, mencari momentum yang tepat. Karena ini mungkin di awal-awal ronde masih cari timing, cari space untuk bergerak ya, Bung, atau momentum. Body shot, Mencari angin. betul, mencari angin. Nanti kita mencari angin. Ini percobaan takedown dari Ajul Dihamro, langsung saja masuk dan berada di cage side ya, Bung ya. Ya, cage side. Nah, ini langsung scramble, Bung, berada di posisi atas dari sudut merah Ajul Dihamro, The Gangster. Ini apa yang harus dilakukan oleh Yosep Boydo nih, Bung, ketika sudah berada di cage side di ujung ini? Yosep Boydo harus dia bangkit, dia bangun, memanfaatkan cage side agar dia dapat berdiri sehingga dapat menghindari daripada kontrol dari The Gangster. Betul. Kita lihat di sini The Gangster seperti sudah berada di side control, Bung. yes, dia menguasai daripada Boydo. Ini ke kepala. Namun belum terlalu keras dan ini sekarang jadi tricky posisinya, Bung ya, atau menjadi sulit nih karena ruang geraknya sedikit ya, Bung Rudi. Tampaknya The Gangster bisa menguasainya. Boydo ini tidak menguasai Brazilian Jiu-Jitsu sehingga agak sulit. Betul. Dari sini kontrolnya sangat baik. Karena terlihat dia flat, masih flat. Sulit dia untuk membalikkan posisi. Dan itu posisi yang berbahaya ya, Bung Rudi ya. Bung Rudi sebagai praktisioner ini posisi yang berbahaya ketika flat berada di bawah. Iya. Dari The Gangster bisa melakukan teknik Kimura, juga bisa melakukan pukulan-pukulan ringan ke Yosep Boydo. Dan itu saja dilakukan, Bung. Ada elbow strike. Kita lihat tadi ada knee ke kepala, ke bagian muka. Itu cukup mengganggu. Baik, betul, Bung. Kita lihat sini kontrol sangat baik. Yosep masih belum punya jawaban untuk kontrol dari The Gangster. Untuk melepaskan diri tidak bisa ya. Betul. Kita lihat di sini The Gangster masih mencoba untuk mengontrol, mencoba mencari momentum untuk bisa submission. Nah, yang harus dilakukan oleh Boydo adalah melakukan strimping ya, Mas? Strimping ke dalam posisi daripada Ajul agar dapat
meloloskan diri. Nah, kita lihat di sini sepertinya Ajul atau The Gangster ingin mencari posisi Mon dan sudah berada di posisi Mon, posisi yang cukup berbahaya untuk Joseph Boydo. Ground and pound. Mencoba untuk ground and pound di sini. Nah, Boydo ada sedikit melakukan bridging untuk melepaskan sedikit dan memberikan backnya. sangat berbahaya. Posisi yang sangat berbahaya untuk Boydo di sini. Boydo terkena pukulan terus-terusan. Kita lihat apakah Ajul bisa menghabiskan Boydo pada posisi ini. Namun kembali lagi mencoba mengontrol Boydo, belum punya jawaban nih, Bung. Seharusnya Ajul ini cari posisi dulu, sudah pas pukul 1-2, baru dia melakukan dihabiskan ya, Bung ya. Dihabiskan terlebih dahulu. Kita lihat di sini. Namun Joseph Boydo tidak punya jawaban nih, Bung, untuk posisi Maun ini, Bung. Karena usia masih muda daripada Betul. The Gangster, habiskan terus. Dan kita lihat, Bung, di sini masih pada posisi yang sama. Kalau kita lihat tadi ada bridging. Bridging ini adalah apa tuh, Bung Rudi, kalau boleh jelaskan bridging? Bridging itu untuk melepaskan diri, dia jadi mengangkat dia punya hips agar lawan di atasnya dapat di reversal. Betul. Namun kalau kita lihat gerakan mengangkat hips atau gerakan mengangkat pinggang itu harus dilakukan dengan ledakan ya, Bung ya, atau Dengan dengan ledakan. momentum cepat. Dan harus mematikan satu sisi tangannya. Betul. Dan kita lihat dari tadi Boydo hanya mengangkat pinggangnya seperti ini, namun pelan-pelan ya, Bung Rudi ya. Itu akan menghabiskan napas daripada Boydo. Justru itu akan merugikan karena tidak ada perubahan posisi yang signifikan ketika berada di situ ya, Bung. Benar. Karena tidak memberikan satu space yang cukup untuk membalikan lawan. Betul. Dan kita lihat di sini, Bung, sudah berada di belakang atau sudah berada di back position. Yes. Kita lihat apakah Ajul atau The Gangster bisa menghabiskan dari posisi ini, Bung. Apakah ini posisi yang berbahaya, Bung Rudi? Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Sudah masih berada di posisi back. Boydo tidak punya jawaban. Belum punya jawaban. Dia hanya bertahan saja. Betul. Kita lihat di sini ada setup rear naked choke. RNC dilakukan. Kita lihat Bung Rudi apakah dapat menghabiskan Tampaknya setup, sepertinya sudah mulai masuk. Kita lihat di sini, Bung, belum, masih scramble atau mencari posisi lagi. Namun kontrol sangat baik ya, Bung ya, dari The Gangster ya, Bung ya. Ya, benar. Ini Gangster Boydo apa menguasai. harus dilakukan nih, Bung, kalau sudah di belakang? Kembali lagi ke sudah. posisi Mon, Bung. Dan ini balik lagi Boydo masih mencari jawaban dari posisi ini. Sudah terlihat Ada bocor ya, Bung bocor ya. di bagian jidat. Ya, Boydo terkena. Karena ini walaupun kita lihat ground and pound-nya sedikit 1-1-1, namun lama berdamage. Dan itu dia ronde pertama. Kita lihat ini replay atau cuplikan takedown Daripada The Gangster. ya, Bung ya. Yes. Sangat baik sekali. Dan ada ini ke bagian muka, dan ini ground and pound yang menyebabkan jidat dari Boydo terluka ya, Bung ya. Benar. Kita langsung masuk ke ronde 2. Kita lihat juga ada antusias dari para penonton dan fans dari The Gangster dan juga Boydo. Kita lihat di sini masuk ke ronde 2, apakah akan ada perubahan game dari Boydo? Karena kalau kita lihat ya, Bung Rudi, di game di ronde 1 Boydo habis, Bung. Benar. Oke. Ada ready? Wait! Langsung saja masuk ke ronde kedua pada bout keempat pada malam hari ini. Kedua fighter masih mencari posisi, mencari momentum lagi. Nah, ini setup, Bung. Boydo sepertinya Boydo sudah habis. harus lebih berhati-hati lagi, Bung. Terlihat memberikan Sini. Masih mencari momentum, mencari timing yang tepat. Ada low kick dibalas dengan body shot. Ini dia, Bung. Itu tadi mau seperti mau mengecoh ya, Bung ya. mengecoh. Mengecoh ya, Bung ya? Gerakan mengecoh. Gerakan mengecoh, namun diantisipasi dengan baik oleh Boydo. Ada head kick, tapi head kicknya sepertinya ngecek jarak, Bung Rudi. Terlihat dari Ajul menguasai daripada arena ya. Betul. Karena Boydo bisa dikatakan juga tadi ronde 1 dia dihabisi, Bung. Jadi Dihabisi, ya. lebih berhati-hati pastinya. Pasti Sedangkan, nah ini mungkin Bung Rudi lebih tahu mungkin permainan mental ya, Bung. Iya, mental. Jika saya sebagai daripada Ajul, saya pasti akan keep terus, saya tempelin terus. Pojokan Karena- pressure iya. terus ya, Bung ya. Pojokin terus karena dia sudah habis. Oh, ada overhook kanan tapi belum masuk, langsung digunakan momentumnya oleh Ajul untuk melakukan takedown. Berada di posisi guard. Boydo sekarang berada di posisi guard, namun ini seperti mau melakukan rubber guard ya, Bung ya. Ya, Namun ini sebenarnya gerakannya kurang efektif. kurang efektif Karena untuk di MMA. Betul, karena sangat berbahaya ini kalau ketika Tangannya melakukan rubber guard. masih dikuasai kan, Betul, Bang. masih bisa memukul. Dan kakinya tidak dikuasai. Ya, Kita lihat sehingga Boydo bisa postur up dan juga langsung saja membuat posisi kembali pada posisi guard lagi nih, Bung. ini namanya gerakan aman. Aman ya, Bung ya? Iya, gerakan cari aman dulu. Kita Sambil lihat curi nafas. di sini. Kita lihat masih pada posisi yang sama. Mencoba untuk pass guard Yes. dari Ajul Dihamro. Mon, posisi Position, Bung, ini posisi yang sama tadi. Posisi di mana Boydo terkena Boydo terkena pukulan terus-terusan seperti ini ya, Bung ya? Sehingga menyebabkan dia punya jidat terluka. Betul, Bung. Masih pada Masih. posisi yang sama, Bung.
Ini Boido belum punya jawaban sepertinya, Bung. Dan Azul Dihamro menggunakan momentumnya atau menggunakan strategi yang sama pada ronde 1 karena strateginya bekerja, Bung. Ya, karena dengan mudahnya dia melewati guard-guard yang dilakukan oleh Joseph Boido. Betul. Kita lihat, Bung, di sini. Nah, kalau kita lihat nih, kaki daripada Azul Dihamro juga menjaga kaki dari Boido sehingga tidak bisa melakukan bridging ya, Bung. Namun sekarang pada posisi kontrol yang sama, ini berbahaya jika melakukan putaran ke belakang. Kita lihat. Dia tidak boleh flat, dia harus melakukan swim ya. Masih pada posisi mount. Ground and pound. Pukulan 1-1-1 dilemparkan oleh Azul Dihamro. Pukulan lagi, Bung. Ini apa yang harus dilakukan Boido, Bung? Karena tidak ada jawaban sama sekali, Bung. Malah memberikan hampir memberikan back ya, Bung. Boido harus melepaskan diri melalui bawah kolongnya kalau nggak. Bawah kolong daripada The Gangster. Nah, ini udah high mount, Bung, barusan, Bung. Apakah ini posisi yang lebih berbahaya? Ini sudah sangat dikontrol, Bung. Neon Belly dan ini back diberikan. Dan kemudian kalau kita lihat Azul Dihamro tadi sangat nyaman melakukan Neon Belly transisi posisi-posisi ya, Bung ya. Setup RNC, Bung. Sudah masuk, Bung. Kita lihat, Bung. Belum tap out, Bung. Dan ini sudah sangat dalam RNC dari Azul Dihamro dan langsung saja tap out. The Gangster memenangkan pertandingan. Dan salam untuk nobar dari Sumatera Utara. Siantar langsung saja kita lihat ini replay, Bung, daripada RNC, Bung. Ladies and gentlemen, wasit Komarudin memberhentikan pertandingan di ronde kedua, menit ketiga, detik ke-20 dengan kemenangan submission menggunakan teknik rear naked choke. The winner tentu saja dari sudut merah, Azul Dihamro Simbolon.